Jadi suasana di sini sangat sejuk, rindang, walaupun keadaannya ini menunjukkan pukul 11 siang, tapi di sini itu hawanya dingin banget, sejuk, semilir. Di sana sudah kelihatan makam kakek Budu. Nanti kita akan melihat mungkin ada sekelumit sejarah atau keterangan siapa sebenarnya yang bersemayam di sini, atau siapa sebetulnya kakek Budu itu. Baik, sedulurku semuanya, kita akan masuk dulu melihat dari dekat makam kakek Budu dan mengenal siapa sebetulnya kakek Budu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sedulur diare Kang Ebet dimanapun panjenengan berada, semoga sedulurku semua selalu sehat, panjang umur, berkah melimpah rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Jadi sedulurku semuanya, pada kesempatan video kali ini kami akan berkunjung ke makam yang berada di area atau di bawah air terjun kakek Budu ini. Jadi makam ini konon adalah makamnya kakek Budu. Lalu siapakah sebenarnya kakek Budu ini dan kenapa dimakamkan di sini? Dan siapa sebenarnya kakek Budu ini dan dari mana asalnya kakek Budu ini? Jadi kami nanti akan mereview sebuah makam yang berada di dekat air terjun kakek Budu ini. Kemudian kami nanti akan mengulas sejarahnya, siapa sebenarnya dan dari mana asal beliau yang bernama kakek Budu ini. Ayo sedulurku semuanya, ikuti penelusuran kami selanjutnya yang berada di area pemandian air terjun kakek Budu yang berada di wilayah Tretes, termasuk Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ayo sedulurku semuanya, ikuti penelusuran kami selanjutnya. Salam Rahayu. Jadi sedulurku semuanya, lokasi air terjun kakek Budu ini berada di wilayah perhutani di daerah Tretes, Kecamatan Prigen, termasuk ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Jadi untuk kita lihatkan dulu suasana sebelum kita ngetrip ke atas. Kita melihat ada beberapa spot foto di atas sana. Di sana ada tulisannya kakek Budu, warna wisata air terjun kakek Budu. Oke, kita akan selanjut ke atas. Jadi trek di sini bebatuan sangat licin sekali, harus hati-hati. Jadi banyak pengunjung di waktu hari libur kayak begini. Jadi kondisinya sangat sejuk sekali dan banyak tempat istirahat atau tempat duduk yang berada di trek sebelum kita naik menuju ke air terjun kakek Budu ini. Jadi cukup lumayan perjalanan yang kita tempuh nanti. Jadi dari pintu loket masuk tadi kisaran 500 meter untuk menuju ke lokasi di mana air terjun itu berada. Jadi air terjun itu berada di ketinggian 850 meter dalam permukaan laut. Kemudian tinggi daripada air terjun itu mencapai 45 meter. Jadi
tinggi air yang terjun itu 45 meter. Oke, kita treknya itu luar biasa. Bu, monggo Bu. Iya iya itu. Kasih 10 ribuan nih. Ini banyak 10 ribu. Di depan sini ada musola. Jadi setelah kita menaiki beberapa meter, ini terdapat musola yang sangat bersih sekali. Musola, dan di situ juga ada toilet. Jadi trek di sini ketinggiannya luar biasa. Wih, bagus sekali view-nya. Hati-hati rawan longsor. Bu. Baiklah seluruh semuanya, kita akan menuju ke makam kakek Budo ini. Jadi di kanan dan kiri kita melihat banyak bebatuan sekali. Jadi harap ekstra hati-hati melewati daerah ini, apalagi saat musim penghujan. Jadi rawan longsor. Cuman bagusnya itu di jalan setapaknya ini sudah dibuat kayak cor-coran gitu untuk memudahkan para pengunjung ke area air terjun kakek Budo ini bisa lebih enak jalannya. Jadi suasana di sini sangat sejuk, rindang, walaupun keadaannya ini menunjukkan pukul 11 siang, tapi di sini itu hawanya dingin banget, sejuk, semilir. Nah, di sana itu kira-kira kisaran dari sini 200 meter sudah terlihat makam kakek Budo, dan di sebelahnya nanti atau latar belakang daripada makam ini adalah air terjun kakek Budo. Jadi air terjun kakek Budo ini berada di ketinggian 850 meter di atas permukaan laut. Kemudian tinggi daripada air terjun ini adalah 45 meter dari dasar di mana air itu jatuh sampai dengan air itu meluncur, itu adalah 45 meter. Jadi di sini pepohonan itu rindang banget, didominasi pohon-pohon bakau. Jadi untuk pohon kayak jati, kemudian sono, terus pinus itu jarang di sekitar kakek Budo ini, karena banyak pohon-pohon yang rindang. Pohon-pohon apa ini namanya? Pohon hibrid. Pohon ringin. Dan di sini ada sebuah batang kayu pohon yang mungkin dulu tumbang. Ini besar sekali. Kemudian di sini ada jembatan, dan di bawah jembatan itu mengalir aliran
sungai dari air terjun Kakek Bodo itu. Bagus sekali untuk spot foto di sini. Nah, di sini ini adalah jembatan pelangi karena dihiasi warna-warni cat untuk menghiasi jembatan ini. Di sana juga ada monyet, ada beberapa ekor monyet yang sedang bergelantungan sama anaknya. Mantap sekali. Nah, itu di sana sudah kelihatan makam Kakek Bodo. Nanti kita akan melihat mungkin ada sekelumit sejarah atau keterangan siapa sebenarnya yang bersemayam di sini, atau siapa sebetulnya Kakek Bodo itu. Jadi untuk menuju ke area makam Kakek Bodo ataupun ke area terjun Kakek Bodo yang berada di Tretes, Prigen, Jawa Timur ini cukup mudah sekali seluruh semuanya. Tidak jauh dari pusat bisnis yang berada di Tretes ini, sekitaran 1 kilo. Kemudian nanti kita tinggal pilih, soalnya ada dua loket pintu masuk, yaitu pintu 1 dan pintu 2. Terserah mau sedulurku semuanya mau pilih yang mana, tapi semuanya sudah tersedia parkir, baik kendaraan roda 4, kemudian ada juga parkir kendaraan roda 2, dan sudah tersedia juga musola, toilet di sana. Jadi untuk kardes masuk, untuk sekali masuk ke tempat area makam Kakek Bodo dan air terjun Kakek Bodo ini ditarif sekitar 20.000 untuk satu orang sekali masuk. Baiklah seluruhku semuanya, jadi untuk area air terjun Kakek Bodo ini dan makam yang berada di sekitar area Kakek Bodo ini berada di ketinggian 950 meter di atas permukaan laut, yang berada di daerah Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Jadi untuk menuju ke lokasi ini sangatlah mudah. Kalau kita dari Surabaya atau dari Malang, nanti kita turun di pintu gerbang keluar tol Pandaan, kemudian kita ke arah Masjid Cengho, lalu naik ke arah Tretes. Kemudian nanti sebelum kita tiba atau ke lokasi air terjun ini, nanti ada papan penunjuk arah yang menunjukkan ke area di mana lokasi makam Kakek Bodo atau air terjun Kakek Bodo ini berada. Jadi untuk tiket masuk ke area makam Kakek Bodo atau air terjun Kakek Bodo ini, satu orang dipatok dengan harga Rp20.000 untuk sekali masuk. Kemudian nanti kalau kita sudah mendapatkan tiket, kita mengikuti penunjuk arah dan melewati jalan setapak, kemudian kita akan tiba di lokasi air terjun itu sekitar 45 menitan atau kisaran 500 meter dari
loket di mana pintu masuk tadi berada. Kemudian kita melewati sini dan di sini itu adalah makam kakek Budo. Kemudian di sana itu naik itu adalah area di mana air terjun kakek Budo itu berada. Baik, sedulurku semuanya, kita akan masuk dulu melihat dari dekat makam kakek Budo dan mengenal siapa sebetulnya kakek Budo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inilah cungkup kubur pesarian atau makam kakek Budo ini. Di depannya kita bisa melihat sebuah pohon beringin yang sangat besar sekali. Ini pohon beringin atau pohon preh ya? Jadi rata-rata makam itu selalu ditandai dengan pohon besar. Supaya apa? Bukan karena apa-apa, supaya sebagai petunjuk bahwa nanti di sini ada makam dan tidak disalahgunakan atau digusur oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi makna dari pohon besar itu sebagai penanda bahwa di sini ada punden yang sangat keramat atau makam yang dikeramatkan. Nah ini, baik, kita akan masuk. Jadi suasana di area makam ini sangat bersih sekali. Mungkin ada juru kuncinya atau penunggu atau yang bersih-bersih di sini. Jadi menurut cerita itu ada tulisan sekelumit riwayat makam kakek Budo. Menurut cerita penduduk setempat, kakek Budo dahulunya adalah seorang pembantu rumah tangga dari keluarga Belanda atau keluarga Londo. Dia orang yang soleh, orang yang jujur. Beliau meninggalkan keluarga Belanda tersebut untuk mensucikan diri, meninggalkan masalah keduniawiannya. Kemudian beliau bertapa ke air terjun yang berada di sini. Karena sikapnya ini, keluarga Belanda yang ditinggalkannya menyebut sebagai kakek bodoh atau kakek Budo. Karena berkat bertapanya sang kakek ini memiliki kelebihan kesaktian yang digunakan untuk membantu masyarakat setempat yang meminta pertolongan. Kakek Budo ini meninggal di tempat pertapaannya dan dimakamkan sampai sekarang, dikeramatkan oleh penduduk setempat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mau tawasul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedulurku semuanya, inilah makam beliau kakek Budo itu. Semoga beliau ditempatkan terbaik di sisinya dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sedulurku semuanya, di sini kita hanya mendapatkan keterangan tentang riwayat sedikit dan kita tidak mendapatkan banyak tentang cerita atau juru kunci yang berada di sini. Namun kami tadi sempat bertanya-tanya di saat masuk menuju loket tadi, kita mendapatkan beliau yang sudah paham tentang daerah sini. Kemudian tadi beliau sempat berkata bahwa dulunya
sebelum terjadinya atau asal usulnya air terjun Kakek Bodo ini. Jadi dulunya itu beliau ini bernama Mbah Soleh yang berasal dari Surakarta atau Solo, Jawa Tengah. Kemudian beliau itu mengabdi atau menjadi pembantu di wilayah Tretes ini, karena dulu memang daerah Tretes ini dari dulu sudah terkenal dengan hawanya yang sejuk. Makanya Belanda itu dulu banyak yang tinggal di area Tretes ini. Kemudian Mbah Soleh ini mengabdikan kepada orang Belanda itu atau menir Belanda itu untuk menjadikan bawahannya atau pembantu di Belanda ini. Akhirnya beliau, Mbah Soleh ini, memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya karena alasannya ingin lebih mendekatkan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah sekian lama pergi dari rumah Belanda itu, akhirnya sang majikannya merasa kehilangan. Dengan ketekunan, kerajinan, kebaikan Mbah Soleh ini, akhirnya Belanda memutuskan untuk mencarinya lagi. Mbah Soleh ini kemana? Akhirnya ditemukan Mbah Soleh ini sedang bertapa di dekat air terjun ini. Kemudian si Belanda itu membujuknya untuk kembali lagi bekerja. Kemudian akan dijanjikan untuk menaikkan gajinya yang lebih tinggi. Namun Mbah Soleh ini tetap pada pendiriannya, yaitu tetap berada di pertapaannya ini, yaitu di dekat air terjun ini, supaya lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya si Belanda ini marah. Oh, dasar kakek bodoh, diajak mau gaji dinaikin nggak mau, oh dasar bodoh. Akhirnya lah disebutnya kakek ini menjadi kakek bodoh. Dan sampai saat ini, dan kakek Soleh itu meninggal di tempat itu dan dimakamkan di sini, di dekat tempat pertapaan, yaitu air terjun ini. Kemudian oleh warga sekitar daerah sini itu dinamakan air terjun Kakek Bodoh, dan makam di sini itu adalah makam Mbah Soleh yang lebih dikenal sama masyarakat sekitarnya, yaitu makam Kakek Bodoh.